Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Um, Seluruh mahasiswa saya utamanya yang mendengarkan materi kita hari ini, materi pertama dalam kuliah manajemen risiko, baik yang di prodi zakat dan wakaf maupun prodi manajemen bisnis. Pengenalan pertama materi kita harus memahami terlebih dahulu mengenai konsep manajemen risiko. Mungkin selama ini kita hanya mendengar risiko itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya negatif atau yang sifatnya buruk gitu ya. Tapi dengan nanti kita mengenal konsep manajemen risiko, mudahan kita semua mengerti dan lebih memahami apa sih risiko, apakah yang negatif saja atau ada bentuk lain dalam risiko. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai manajemen risiko, untuk menyukseskan eh, visi misi kampus kita, visi misi fakultas kita, dan visi misi program studi kita, tentunya kita yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mesti melihat apakah mata kuliah ini memiliki singgungan atau ada tidak agama kita mengajarkan manajemen risiko. Nah, inilah mungkin awal pengenalan manajemen risiko yang ingin Mbak saya jelaskan kepada kita semua, bahwasanya manajemen risiko yang hadir hari ini menjadi suatu ilmu pengetahuan, kemudian diajarkan, dibuat, disusun, dirubah, kemudian diterapkan lagi kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, ya bahkan kita punya standar manajemen risiko yang mendunia menggunakan ISO, maka yang lebih luas sebetulnya kita lihat sendiri menarik ke sesuatu yang lebih spesifik, yaitu kepada agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Di sini uh, kita akan lihat, saya akan coba mengurai satu ayat yang berkaitan dengan manajemen risiko, yaitu surat Luqman ayat 34. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma zaka taksibu ghoda wa ma tadri nafsum bi ayyi aradin tamutu innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Nah, ayat ini dilihat dari terjemahannya, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Uh, Mungkin ayat ini sering kita baca dalam membaca Al-Quran. Mungkin kita membaca artinya, tapi belum sempat memahami apakah ayat ini berkaitan tidak dengan ilmu duniawi yang sedang kita pelajari, gitu ya. Ilmu duniawinya manajemen risiko. Secara spesifik memang ayat ini nggak menulis, oh ini manajemen risiko loh, gitu. Nggak ada. Tidak satu pun ayat ini menuliskan manajemen risiko di dalam. Al-Quran pun juga tidak mengatakan manajemen risiko tuh begini-begini secara tidak. Tapi ayat ini sengaja saya kutip karena memang bicara manajemen risiko, utamanya risiko, itu adanya akibat adanya masa datang. Nah, ayat ini menegaskan tak ada satupun kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa datang. Meskipun spesifik dikatakan hari kiamat, tapi hari kiamat itu adalah masa yang akan datang, yang memang tidak kita ketahui kapan akan terjadinya, bagaimana bentuk kejadiannya, meskipun Allah sudah menjelaskan dari berbagai
penjelasan hari kiamat itu nanti akan ada yang begini-begini, bukit berterbangan, segala macam gitu ya. Tapi kita tidak akan pernah tahu seperti apa hari kiamat itu kalau kita nggak lihat kejadiannya. Dan Allah tidak pernah memberitahu kita. Artinya apa? Satu konsep yang kita pelajari bahwasanya masa datang itu adalah masa yang pertama kita tidak pernah mengetahuinya, dan yang kedua dipenuhi oleh hal-hal yang penuh dengan tanda tanya. Maknanya adalah dia akan baikkah? Akan burukkah? Akan seperti apakah saya di masa datang? Sederhananya begitu. Oleh karena itu, dengan adanya ayat ini, kita sudah diingatkan oleh Allah untuk berwanti-wanti dengan masa yang akan datang. Kalau kamu mau mati, masuk surga, maka kerjakanlah yang baik-baik. Nabi mencontohkan apa amalan-amalan yang memang bawa kita ke surga. Kemudian, kita lihat lagi surat lain. Tidak saya tuliskan dalam dalam slide ini. Tapi kita buka surat Yusuf. Di mana ketika Nabi Yusuf diminta mentakwilkan mimpi. Mimpi raja yang mengatakan dia melihat 7 musim yang baik, kemudian disambut dengan 7 musim yang buruk, ya, di mana sapi besar memakan sapi yang kurus-kurus. Nah, kemudian Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi raja tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Disebutkan, mohon maaf kalau ini tidak terlalu tepat saya mengartikannya, ya. Tapi pada intinya Nabi Yusuf menjelaskan bahwasanya akan datang masa di mana kita dihadapkan dengan masa yang sangat sulit. Maka untuk mempersiapkan masa yang sangat sulit itu, diperlukan kita hari ini memiliki bekal. 7 tahun masa menanam. Menanam seluruh perbekalan kita, kemudian menyimpannya dengan baik. Karena apa? Ada 7 tahun berikutnya masa yang sulit dan kita tidak bisa menanam apapun kecuali hanya bisa menghabiskan yang telah kita simpan. Konsep itu berkaitan erat dengan manajemen risiko. Karena kenapa? Di masa yang akan datang diprediksi. Nah, prediksi ya, diprediksi akan terjadi sesuatu yang buruk. Maka untuk bersiap menghadapi yang buruk, persiapkan dari sekarang bekalnya. Agar apa? Agar ketika masa yang buruk itu datang, kita siap menghadapinya. Secara sederhana, itulah konsep manajemen risiko. Kalau kita lihat lebih lanjut berdasarkan ilmu duniawinya yang diurai oleh orang-orang ahli-ahli manajemen risiko, berdasarkan ISO 31000, manajemen risiko disebutkan sebagai satu definisi, the effect of uncertainty and objective, yaitu dampak dari suatu ketidakpastian ketika kita mencapai tujuan. Tujuan itu masa datang. Kalau dalam orang bisnis, tujuannya adalah keuntungan saya akan dapatkan sekian. Keuntungannya belum terlihat. Nanti, kerja dulu sekarang, baru nanti dapat untungnya. Maka untuk bisa mencapai tujuan tersebut, kita mungkin akan dihadapkan oleh berbagai macam persoalan. Persoalan itu adalah suatu ketidakpastian. Entah iya dia akan terjadi, entah tidak. Oleh karenanya, mungkin entah iya akan terjadi, entah tidak itu, dia mungkin memberikan satu dampak. Dampaknya bisa jadi dia positif dan bisa jadi juga berdampak negatif. Ketika dia berdampak positif, maka mungkin kita akan senang menerimanya. Ketika dia berdampak negatif, tentu kita juga perlu mempersiapkan apa antisipasi kita. Bagaikan Allah sudah mengatakan, mati itu pasti, tapi kapan mati tidak tahu. Maka untuk mempersiapkan bekal mati, siapkanlah. Kalau mati itu ada pembalasan, ada surga dan neraka, maka kalau ingin masuk surga harus begini, begini, begini syaratnya. Itu disampaikan. Tugas kita apa? Kalau kita ingin masuk surga, penuhi seluruh persyaratan itu. Inilah yang dikatakan, akibat adanya satu ketidakpastian, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Tujuannya agar apa? Agar tidak terjadi shock, kejutan. Nggak kaget loh kita. Kita pergi keluar, mau pergi ke pasar. Ya, udah, yang penting gue udah bawa duit gitu ya. Gue ke pasar, terus pergi ke pasar.
Tiba-tiba di pasar hari hujan. Oke, wah, hujan ini hari. Artinya apa? Sebelum pergi ke pasar kita nggak pernah memperkirakan, oh ini cuaca ternyata buruk, saya harus bawa payung apa enggak ya? Enggak, yang penting pergi saja. Nah, makanya ketika terjadi hujan, kaget. Karena apa? Karena nggak punya persiapan untuk menghadapi hujan. Oleh karenanya manajemen risiko bicara hal yang detail. Hal yang berbicara, hal spesifik yang berbicara bagaimana kita bisa mempersiapkan berbagai macam cara untuk menghadapi kemungkinan apapun yang terjadi. Entah itu positif, entah itu negatif. Itulah konsep manajemen risiko. Maka untuk seluruh mahasiswa saya dan seluruh yang mendengarkan materi ini, saya berharap mulai dari sekarang tetapkan tujuan kita terlebih dahulu. Nanti untuk bicara bisnis yang lebih besar, tapi ke diri sendiri terlebih dahulu, tetapkan tujuannya. Contoh sederhananya gitu ya, kita bicara manajemen risiko untuk diri dulu, nanti untuk organisasi kita. Saya di tahun ini, kalau untuk mahasiswa saya mungkin saya ingin tamat 8 semester. Pertanyaannya, apa yang harus disiapkan untuk tamat 8 semester? Mungkin 8 semester punya target lain, tamat 8 semester dengan IPK 3,7 misalnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan IPK 3,7 dan tamat 8 semester? Pasti kalian sudah harus menyiapkan strategi itu. Mungkin kuliah nilainya harus A semuanya atau minimal B ada gitu ya, ada tapi beberapa gitu ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan nilai A saya harus hadir kuliah terus, mengikuti seluruh kewajiban perkuliahan, tugasnya dibuat, masuk tidak terlambat, segala macam kewajiban perkuliahan contoh ya. Sehingga kalau itu yang kalian lakukan, maka tujuan yang diinginkan tadi, tujuan ingin kuliah tamat 8 semester, kemudian tamat dengan IPK 3,75, maka itu akan mudah kalian capai. Maka dari sekarang, ayo mari kita mulai membuat suatu tujuan kita, mungkin mulai dari diri sendiri. 5 tahun ke depan saya mau jadi apa, 10 tahun ke depan saya mau jadi apa, 20 tahun ke depan saya mau jadi apa. Tugasnya kita untuk bisa menentukan apa tujuan kita. Maka untuk setiap step tujuan yang sudah kita tuliskan, maka uraikanlah apa saja cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ketika sudah menemukan caranya, maka di sanalah kita akan muncul manajemen risiko. Nah, kemudian risiko, mereka tadi yang ada di sini, ya, dia efek, dampak. Maka di sini dikatakan dampaknya itu dia boleh terjadi secara positif atau terjadi secara negatif. Itu risiko ya, risiko itu efek, dampaknya. Jadi jangan bilang ya, ya ini risiko saya, ini risikomu, gitu ya. Tapi kalau kita bicara risiko adalah suatu dampak dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan, maka dia boleh jadi dia adalah positif, dia boleh jadi adalah negatif. Kemudian kalau kita kaitkan dengan manajemen, akibat adanya kemungkinan kita mendapati sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik, maka itu perlu di-manage, dikontrol, dikendalikan. Agar apa? Dikelola. Agar apa? Agar kita tidak shock dengan kejadian risiko atau kita siap juga dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karenanya, berbagai peristilahan dalam manajemen risiko itu muncul. Ada istilah manajemen risiko, ada mengenai proses manajemen risiko, ada istilah mengenai risiko kunci, ada istilah mengenai proses ada komunikasi dan konsultasi. Yang insya Allah satu semester ini akan kita urai mulai dari prinsip kerangka kerja, proses manajemen risiko akan kita uraikan sampai nanti kita akan meriset satu organisasi bagaimana cara mengelola risiko organisasi. Utamanya bagi yang manajemen bisnis akan berbicara bagaimana meriset risiko dalam bisnis atau perusahaan yang dikelola. Untuk yang zakat wakaf akan menilai bagaimana manajemen risiko pada lembaga zakat dan wakaf. Mungkin selama ini kita akan lihat apa sih risikonya? Ya paling risikonya kemalingan gitu ya. Paling risikonya kecurangan gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa seperti itu kita langsung judge risikonya adalah yang buruk gitu ya. Tapi pada prinsipnya, ketika nanti kita mengurai manajemen risiko, kita akan tahu bahwa tidak serta-merta risiko itu langsung begini, tidak.
Ada proses yang dilalui sehingga baru kita risiko-risiko apa yang ada pada lembaga zakat wakaf, misalnya ya untuk yang zakat wakaf, mungkin mengatakan, oh, risiko operasional. Kenapa risiko operasional? Ya, di sana ada pekerja yang tidak profesional, misalnya, pegawai yang tidak profesional, amil yang tidak profesional, misalnya ya. Itu menunjukkan hasil analisis menemukan seperti itu. Tapi tidak serta-merta, oh risikonya begini. Enggak. Melalui proses yang dikatakan di sini, pendekatan sistematis, terstruktur. Artinya apa? Manajemen risiko itu tidak serta-merta langsung muncul, blek, ini risikonya. Tidak. Tapi melalui suatu proses yang distandarisasi, kalau kita menggunakan ISO, distandarisasi oleh ISO, ikuti prosesnya, baru kita akan menemukan apa risikonya. Dan selama 1 semester ini, nanti hasil riset kita akan menunjukkan, ternyata perusahaan A, saya tulis manajemen risikonya, ternyata dia dihadapkan pada risiko ini, risiko ini, risiko ini, risiko ini. Bagaimana cara mengatasinya? Begini, begini, begini. Kita akan menemukan strategi untuk mengatasi risiko. Nah, kemudian kaitan risiko dengan ketidakpastian. Kalau kita bicara agama Islam, Islam juga mengenal ketidakpastian. Tapi biasanya, pada umumnya dalam fikih muamalah, ketidakpastian yang kita bicarakan cenderung dalam Islam itu diartikan sebagai ketidakpastian yang identik dengan apa ya? Dengan hal negatif. Kenapa? Karena Islam tidak mentolerir dalam ketidakpastian dalam bermuamalah itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapat keuntungan. Sehingga ketidakpastian dalam muamalah cenderung didefinisikan sebagai suatu horor. Horor itu adalah sesuatu ketidakpastian kemudian dimanfaatkan oleh orang tertentu menjadi suatu keuntungan. Ya, apa itu bentuknya? Contoh ketidakpastian itu, contoh dalam bermuamalah. Orang membeli ikan dalam apa namanya dalam kolam. Di sana ada ketidakpastian. Apa ketidakpastiannya? Ikannya entah apa jenisnya, ukurannya entah berapa, jumlahnya entah berapa, nggak ada kepastian. Dan kita melakukan jual beli. Saya beli ikan dalam kolam ini 5 juta. Tapi saya jual ke kamu ini 5 juta. Boleh jadi saja ketika terjadi jual beli, si A yang membeli nanti ketika mengeringkan kolamnya, kemudian melihat, oh ternyata ikannya nggak ada. Wah, saya ketipu nih. Nah, muncul tadi ketidakpastian berujung pada hal-hal yang dilarang dalam agama. Tapi bedanya kalau kita bicara manajemen risiko, memang berkaitan juga dengan ketidakpastian karena dikatakan uncertainty unobjective. Artinya uncertainty adalah ketidakpastian. Maka ketidakpastian itu juga merujuk kepada sesuatu yang tidak nyata. Maka dalam ilmunya manajemen risiko digunakan bukan untuk memanfaatkan orang lain, tapi bagaimana manajemen risiko bisa mengelola hal-hal yang berhubungan dengan ketidakpastian. Ibaratnya horor tadi, ketika memungkinkan dalam Islam orang melakukan penipuan karena ketidakpastian tadi, maka manajemen risiko mengatur agar ketidakpastian ini supaya terhindar kita dari ketidakpastian ini. Yuk Pak, kita keringkan dulu kolamnya, kita tangkap ikannya, kita lihat apa jenis ikannya, kita timbang berapa jumlahnya. Itulah manajemen risiko. Dia melekat juga dengan ketidakpastian, tapi dia menjadi solusi untuk menghindari yang namanya horor. Ya, ada nih kita melakukan jual beli. Jual beli apa? Duren yang masih berbentuk bunga. Ini duren nih saya nanti akan beli ya. Ini pancaran sekarang. Kalau terjadi jual beli seperti itu dalam agama jatuh dia kepada yang namanya horor, ketidakpastian. Ada istilah-istilah jual beli ya dalam agama Islam kita baca di fikih muamalah. Tapi pada konsep itu adalah horor. Tapi yang pasti manajemen risiko karena dia melengket juga dalam ketidakpastian tadi. Maka akibat adanya jual beli yang dilakukan oleh orang yang durian masih dalam bentuk bunganya, maka manajemen risiko menghandle-nya dengan baik. Apa kata manajemen risiko? Pak, duriannya masih dalam bentuk bunga. Maka gimana? Kita tunggu duriannya jadi. Nanti duriannya masak, kita ambil, kita timbang. Yang kecil berapa, yang besar berapa, nanti kita rasakan dulu rasanya enak atau tidak, baru kita lakukan jual beli. Itulah peran manajemen risiko.
Jadi kalau kita kaitkan keduanya, meskipun dia berada pada ranah ketidakpastian yang memungkinkan menjadikan kita terjebak dalam transaksi-transaksi atau dalam bisnis-bisnis keadaan-keadaan yang mendatangkan horor atau penipuan atau segala macam, maka manajemen risiko menjadi solusi alternatif untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan tersebut. Secara sederhananya, horor itu menjadi shock bagi kita, menjadi satu kekagetan. Pas kita keringkan kolamnya, kaget kita ikannya nggak ada. Tapi karena manajemen risiko bilang, keringkan dulu kolamnya, nanti kita timbang ikan yang kita pisahkan jenis yang mana, yang kecil berapa, yang besar berapa, baru kita lakukan transaksi jual beli, itulah manajemen risiko. Nah, kemudian untuk apa sih tujuan penerapan manajemen risiko? Ada 7 tujuannya. Pertama, meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja bagi organisasi, zakat wakaf, bisnis, organisasi apapun, siapapun yang mendengarkan materi ini, bicara manajemen risiko, karena bicara mencapai tujuan, maka setiap yang memiliki tujuan dengan menerapkan manajemen risiko, maka ada kemungkinan pencapaian tujuannya itu menjadi lebih cepat, menjadi tepat sasaran. Kalau tujuan kita tercapai lebih cepat, maka kita dianggap meningkatkan kinerja. Dalam bisnis saja contohnya misalnya target perusahaan adalah 100 juta. Karena kita menerapkan manajemen risiko, 100 juta itu ternyata tercapainya sudah 8 bulan sudah tercapai. Berarti kita melakukan peningkatan kira 1 tahun mungkin kita dapatnya 1,5 miliar misalnya. Atau 150 juta misalnya ya. Itulah akibat apa? Akibat kita menggunakan manajemen risiko. Kemudian mendorong manajemen yang proaktif. Agar apa? Manajemen risiko itu berupaya melibatkan seluruh sistem organisasi untuk selalu berdiskusi, aktif melakukan analisis-analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manajemen risiko itu tidak melibatkan satu orang, tidak. Manajemen risiko melibatkan seluruh sistem organisasi. Bagaimana dalam bisnis si A mampu menjual dengan baik, itu tergantung dari produksinya. Bagus tidak produksinya. Kalau produksinya tidak bagus, bagaimanapun si A mempromosikan kepada orang, akan dibeli orang. Artinya apa? Si A akan bagian produksi akan berkomunikasi dengan bagian penjualan. Bagian penjual akan berkomunikasi dengan produksi. Produksi akan berkomunikasi dengan keuangan. Ada nggak uang untuk beli bahan baku seperti ini? Bagi yang di lembaga zakat wakaf, kita punya target juga. Targetnya, target pengumpulan zakat sekian misalnya. Tentu kita sudah punya koordinasi bagian bagian penghitungan harta kekayaan siapa saja sih yang kekayaannya hari ini dilaporkan memenuhi zakat, itu koordinasinya lengkap. Jadi membuat orang semakin proaktif dalam bekerja. Kemudian memberikan dasar yang dalam mengambil keputusan dan perencanaan. Ingat, manajemen risiko itu hadir sebelum kegiatan dilaksanakan. Artinya apa? Artinya adalah manajemen risiko tidak akan mungkin muncul setelah kegiatan terlaksana. Dia identik terlengkap dengan perencanaan. Sehingga dasar penerapan manajemen risiko itu adalah biasanya dilengketkan kepada program kerja. Program kerja itu diurai dari tujuan organisasi, diurai dari visi misi organisasi. Jadi jangan terbalik. Ada orang bikin visi misi organisasi, program kerjanya terlepas dari visi misinya, artinya tidak mendukung visi misinya. Sehingga kalau dibuatkan manajemen risikonya, maka dia tidak akan pernah mencapai tujuan. Karena kenapa? Visi misinya nggak program kerjanya tidak diturunkan dari visi misi. Maka buat visi misi, turunkan program kerjanya, program kerja ini analisis risikonya, apakah memungkinkan program kerja ini akan dilaksanakan tahun depan atau tidak. Inilah sehingga kalau tidak ada suatu program kerja yang dinyatakan mampu mendukung visi misi, maka bagian pengambil keputusan akan bisa mengatakan kita stop program ini karena ternyata tidak mendukung organisasi. Atau kita lanjutkan, kita tingkatkan program ini karena ternyata dia mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Itulah seorang pemimpin yang memahami risk management. Kemudian meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Ini penting. Akibat kita proaktif, akibat kita tahu manajemen resiko, mungkin selama ini kita membutuhkan orang yang banyak, tapi dengan kita manajemen resiko,
ternyata nggak butuh. Si A ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Cukup tambah insentif, dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Jadi kita lepaskan pegawai. Bisa seperti itu. Ya. Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan. Ketika kita bicara risk management, maka dia sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari pemeriksaan. Kenapa? Karena risk management yang lengkap, dia selalu menempelkan analisis kuantitatif dengan kualitatif. Kualitatif berbicara bagaimana mengidentifikasi risiko, kuantitatif dia berbicara dampak terjadinya risiko secara finansial. Maka oleh karena itu, kalau keduanya ditempelkan, maka tingkat kepatuhan seluruh manajemen terhadap seluruh program, terhadap seluruh yang digariskan organisasi itu semakin meningkat. Begitu juga dengan kalau organisasi kita sudah bonafit, sudah bagus pasangan manajemen risikonya, maka pemangku kepentingan, stakeholder kita akan percaya dengan kita. Kalau sudah percaya, maka organisasi kita makin baik, ketahanannya menjadi bagus. Itulah tujuan manajemen risiko. Kemudian manfaatnya apa? Ini dia. Saya sudah menyebutkan tadi, berkurangnya kejutan. Balik dengan ayat surat Luqman tadi. Ya, balik dengan ayat surat Yusuf misalnya. Ya, ketika mimpi mengatakan akan dihadapkan dengan masa 7 tahun klik. Kita siapkan hari ini berbagai perbekalan kita. Ternyata nanti prediksi yang awalnya ditampilkan tadi, dikatakan 7 tahun mendatang akan terjadi pancaklik, betul terjadi, kita udah nggak kaget. Oh, betul. Oh, nggak perlu pula rusuh. Karena kenapa? Itu gudang makanan kita udah banyak. Artinya apa? Kita bisa agak slow. Ya, agak lebih enak berpikirnya, nggak kaget. Oh, saya mau apa, saya mau apa. Begitu juga, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ya, apa? Misalnya tadi, kita tahu nih, sekian tahun yang akan datang itu ada terjadi, prediksinya adalah terjadi sesuatu yang mungkin buruk gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan hari ini apa yang kita miliki untuk kita gunakan apa namanya kita gunakan kita kelola dengan baik sehingga mendatangkan manfaat bagi kita untuk bisa mempersiapkan masa yang akan datang. Itu namanya ekspektasi peluang. Kemudian meningkatnya perencanaan kerja organisasi. Artinya apa? Dengan kita mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, mungkin tidak secara pasti, tapi bentuknya prediksi-prediksi semata, tentu perencanaan kita menjadi lebih baik. Ya, bagaikan tadi, masa pancaklik akan terjadi. Prediksinya masa pancaklik. Maka kita harus menyusun rencana yang baik. Sejatinya, penerapan manajemen risiko tidak akan merubah rencana apapun. Ya, artinya apa? Perencanaan itu ditempelkan menjadi risiko. Ketika masa untuk pelaksanaannya, maka dia tidak akan merubah-rubah lagi perencanaannya. Kenapa? Soal analisis risikonya. Dan tidak mungkin juga ada rencana yang muncul tiba-tiba. Tidak akan ada. Seseorang atau organisasi yang sudah menerapkan manajemen risiko, dia tidak memberi celah untuk muncul ide-ide belakangan. Tidak. Karena kenapa? Karena muncul ide belakangan, muncul rencana belakangan, boleh saja itu akan merubah rencana yang sudah dianalisis sebelumnya. Kalau itu terjadi, berarti perencanaannya tidak matang. Maka manajemen risiko bertugas untuk mematangkan rencana. Kemudian meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, bagaikan tadi, kalau orang sudah percaya dengan kita, ya orang akan senang dengan kita. Kemudian informasi untuk pengambilan keputusan. Akibat kita tahu, akibat kita mungkin sudah memprediksi tahun akan terjadi begini, itu kita cari informasi apa. Apapun informasi yang berhubungan dengan kejadian itu kita kumpulkan. Oh begini, begini, begini. Oh begini, begini, begini. Nah, bagaikan kemarin itu di 2023 diperkirakan terjadi resesi ekonomi. Tapi kemarin itu saya berkesempatan hadir di Market Outlook 2023 yang diselenggarakan oleh LSP Pasar Modal ya bersama seluruh asosiasi pasar modal Indonesia karena resesi ekonomi telah mengguncang pasar modal ya membuat orang kurang bergairah bertransaksi di pasar modal. Akhirnya kita lihat ternyata ketika kita mendapat informasi dari berbagai sisi, mengkaji dari orang-orang yang ahli, akhirnya kita tahu. Akhirnya saya sendiri mengetahui apa yang saya dapat dari Market Outlook 2023 itu. Ternyata Indonesia tidak akan berdampak dengan resesi. Karena kenapa? Indonesia itu lebih sering mensuplai makanannya, karena kita Indonesia rata-rata UMKM lebih banyak daripada usaha besar ya.
Masyarakat kita juga lebih senang, misalnya untuk bahan makanan tanam sendiri di rumah. Artinya apa? Resesi ekonomi itu terjadi karena adanya inflasi akibat bahan kebutuhan pokok yang naik melonjak drastis. Dan itu akan dihadapi oleh negara-negara yang memang tidak mampu mensuplai barang kebutuhan makannya sendiri. Negara mana? Ada Amerika, ada Eropa gitu ya. Sementara kita Indonesia yang masih dalam tataran kajian inflasinya standar, masih bisa terkendali, akan terdampak oleh inflasi. Naik pun harga bahan pokok, kita tinggal bilang, ah tanam sendiri aja lah, depan rumah saya ada tanah 1 meter, saya tinggal tanam seledri, saya tinggal tanam bawang, saya tinggal colokkan cabai, tanam cabai, udah bisa begitu. Sehingga resesi itu ternyata kalau tidak kita pelajari dengan informasi yang bermutu, ya kita akan pusing dengan uh, berita yang blognya luar biasa gitu. Oleh karena itu tugas kita apa? Mencari informasi terbaik yang tersedia. Agar apa? Agar kita bisa memanage kita mau apa di menghadapi masa yang tersebut. Kemudian meningkatnya reputasi. Kemudian perlindungan bagi pemimpin. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akuntabilitas dan governance organisasi. Ini adalah tujuan. Tadi dikatakan analisis manajemen risiko berdasarkan ISO itu, ISO 31000 itu lebih kompleks karena bicara mendekatkan analisis keuangan dengan analisis kualitatif. Artinya apa? Ketika satu program kerja diurai manajemen risikonya, dia langsung akan dituliskan efeknya terhadap keuangan organisasi. Sehingga sedikit saja perencanaan kita berubah dari analisis risikonya, maka boleh jadi organisasi akan mengalami gangguan keuangan. Inilah kenapa kok akuntabilitas menjadi meningkat akibat adanya manajemen risiko. Fungsi dalam manajemen risiko, ingat, manajemen risiko dalam organisasi memiliki beberapa subgroup. Ada risk manajemen unit, ada risk owner, ada risk officer. Istilah-istilah ini dipahami karena saya mengatakan untuk seluruh mahasiswa saya yang belajar manajemen risiko, kita akan mengadakan tes dalam bentuk multiple choice, lebih kurang 100 soal, dikerjakan dalam waktu nanti 2 jam, karena kita ada 3 SKS. Nanti mungkin akan diberikan dalam UTS, menjawab seluruh materi yang saya sajikan ini dalam bentuk multiple choice. Nilai lulusnya akan saya tentukan nanti ketika kita pertemuan secara offline. Nah, ada istilah dalam manajemen risiko, ada risk management unit. Itulah unit yang diberikan tugas organisasi untuk mengelola atau mengkolek risiko organisasi. Tugasnya apa? Mengkoordinasikan aktivitas pengelolaan risiko, kemudian menyusun laporan profil risiko. Kemudian risk owner. Risk owner itu adalah pemilik risiko. Pada intinya risk owner itu adalah pimpinan-pimpinan unit-unit dalam organisasi. Bagian pemasaran. Pimpinan bagian pemasaran menjadi risk owner-nya bagian pemasaran. Bagian keuangan. Kepala bagian keuangan itu adalah risk owner-nya bagian keuangan. Bagian apa lagi dalam organisasi? Maka setiap kepalanya, setiap pimpinannya menjadi risk owner. Risk officer, dia pelaksananya. Bagian keuangan ada kepalanya, itu risk owner. Staffnya itu adalah risk officer. Tugasnya apa? Membantu risk owner untuk mengidentifikasi dan asesmen atas risiko. Dan dia juga yang akan melaksanakan nanti mitigasi risiko. Jadi istilah yang 3 ini harus diingat, mungkin dicatat, garis bawahi, harus hafal istilah dalam manajemen risiko. Ya. Kemudian apa sih fungsi unit kerja manajemen risiko di perusahaan? Ada beberapa fungsi disebutkan di sini. Yang utamanya adalah manajemen risiko dirancang sebagai bagian yang berfungsi mengelola risiko. Dan dia adalah orang yang independen. Risk management unit itu adalah orang yang independen dalam organisasi karena dia mengumpulkan seluruh risiko dalam organisasi dan dia membantu untuk pengambilan keputusan. Ketika seluruh risiko dikumpulkan dalam organisasi, maka risk management unit akan menyusun yang namanya priority risk. Risiko-risiko yang berada pada posisi top puncak. Itulah yang akan dikomunikasikan dengan pimpinan, sehingga pimpinan akan mengetahui apa kebijakan, apa tindakan yang harus diambil oleh mereka dalam mengelola risiko yang ada. Kemudian, risk management unit sebagai organisator yang mengorganisir seluruh kegiatan pengelolaan risiko dalam perusahaan, instansi, atau organisasi. Kemudian dia juga mengukur dan mengawasi risiko terkait kegiatan seluruh unit kerja, kemudian melakukan agregasi risiko.
peringkasan dan pengelompokan risiko bagaikan tadi top priority risk, middle risk gitu ya. Kemudian juga mengupdate senior manajemen terkait kondisi risiko perusahaan. Artinya apa? Selalu menginformasikan kepada bagian pimpinan organisasi, begini kondisi risiko kita hari ini. Itulah kerjanya seorang risk management unit. Risk management unit dipimpin oleh seorang risk manager. Saya selalu memotivasi kalian untuk bicara lebih jauh, untuk mendalami manajemen risiko bagaikan sertifikasi atau profesi yang saya miliki. Itu adalah CRP, Certified Risk Professional. Saya selalu memotivasi kalian kalau bisa nanti juga mengambil sertifikasi yang sama, karena CRP itu dalam profesional manajemen risiko itu termasuk profesi dengan bayaran termahal di Indonesia. Risk manager itu digaji berkisar antara 160 sampai 180 juta satu bulannya. Karena kenapa? Tugasnya seperti ini kira-kira. Sehingganya kalau kita belajar manajemen risiko dalam perkuliahan satu semester mungkin hanya mendapat nilai A, tapi tidak didukung oleh sertifikasi kompetensi yang memadai, tidak juga akan menjadikan kalian bergaji 160 juta. Ya, tetap aja gajinya sebagai staff. Jadi mungkin gajinya hanya UMR gitu ya. Jadi mari sama-sama kita melek dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri hari ini. Karena kalau kita ingin bergelut di dunia nyata, maka ijazah tidak lagi menjadi hal yang utama, melainkan pernyataan kompetensi yang resmi. Kalau kita Indonesia punya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang menyatakan kita kompeten. Untuk mendapatkan itu, kita bisa bergabung dengan berbagai macam lembaga sertifikasi profesi untuk mendapatkan profesi tertentu. Untuk zakat wakaf sendiri, punya profesi Nazir Wakaf yang juga tersertifikasi oleh BNSP. Kalau untuk bisnis sendiri, kalau ingin mengambil selain dari jadi Nazir Wakaf, iya Nazir Wakaf, bisa juga kalau mengambil manajemen risiko, karena nanti manajemen risiko bicara manajemen risiko zakat wakaf. Nah, itu juga menjadi satu nilai jual bagi kalian nanti siswa saya yang belajar manajemen risiko. Kemudian apa yang menyebabkan manajemen risiko itu bisa berhasil diterapkan dalam organisasi? Ada 8 hal. Pertama, komitmen. Artinya apa? Manajemen risiko itu baru bisa dijalankan kalau seluruh organisasi berkomitmen untuk menjalankannya. Ada saja satu orang yang mangkir, yang tidak berkomitmen, maka gagal manajemen risikonya. Apalagi orang tersebut adalah pimpinan. Pimpinan adalah orang pertama yang harus komit dalam menjalankan manajemen risiko. Maka setiap pimpinan berganti, maka perlu dibuatkan suatu komitmen baru. Dan komitmen baru mereka itu harus menuangkan risk management di dalamnya. Karena kalau tidak, nah maka manajemen risiko hanya akan dianggap sebagai pengganggu, penambah-nambah pekerjaan. Ya. Kemudian harus ada struktur yang jelas dan kerangka acuannya. Artinya apa? Kalau pimpinan bilang kita melaksanakan manajemen risiko, kalau cuma seperti itu saja, tapi tidak ada siapa pelaksananya, artinya risk management unit yang nggak ada, risk owner yang nggak ada, risk officer yang tidak ada, ditetapkan, maka ya sama aja bohong. Bisa laksanakan manajemen risiko. Kemudian kebijakan, bagaikan tadi. Ini pasangan manajemen risiko begini-begini, kita laksanakan begini. Itu pimpinan yang buat. Kalau nggak ada kebijakan, ya sama juga dengan nonsen. Nggak ada artinya. Ya. Kemudian sedapat mungkin seluruh organisasi diberikan pelatihan pelaksanaan manajemen risiko. Kemudian ada orang-orang yang mendukung, bagaikan tadi saya katakan risk manager, risk owner, risk officer adalah sumber daya pendukung yang perlu memahami manajemen risiko. Maka kalau kalian nanti memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko, nanti akan dianggap sebagai sumber daya yang mumpuni untuk menerapkan manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko itu harus dipantau secara berkelanjutan. Kemudian adanya reinforcement atau penguatan yang menyebut key performance indicator atau KPI orang bilang ya. Artinya apa? Kita punya indikator-indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kita apa. Ya. Ketika kita mampu menurunkan risiko dari high risk ke medium risk, apakah itu dikatakan kita sukses? Nah, organisasi harus menentukan. Kemudian adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan perusahaan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan risiko untuk menciptakan kultur atau budaya yang tepat. Jadi, manajemen risiko targetnya adalah menjadi budaya organisasi.
Artinya apa? Tidak akan kita lakukan satu kegiatan kalau belum ada analisis risikonya. Inilah faktor-faktor yang akan mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Kemudian kita lihat sedikit klasifikasi risiko. Risiko itu ada pure risk, risiko murni, ya. Artinya apa? Risiko murni itu sebetulnya risiko yang terjadi bukan kita tidak bisa memprediksi, tapi kejadian risiko itu cenderung terjadi karena alamnya. Banjir misalnya, gempa bumi misalnya, tsunami misalnya ya, angin topan misalnya. Sehingga ketika itu terjadi, ya itu namanya risiko murni. Kebakaran, gedung kita terbakar, itu namanya pure risk. Biasanya untuk mengatasi pure risk itu cenderung kita mengasuransikan, mentransfer risiko ya. Kemudian risiko dasar. Risiko dasar itu risiko yang dalam satu aktivitas kita ya. Aktivitas kita itu ditempeli dengan berbagai macam jenis risiko. Sementara risiko spekulatif adalah risiko yang sifatnya prediksi. Contoh, investasi di pasar modal. Apa risikonya? Ya, ya boleh jadi kita untung, boleh jadi kita rugi. Namanya spekulatif. Jadi ketika kita beli saham, ada risiko yang menempel di sana, apa namanya? Risiko spekulatif. Karena apa risiko spekulatif itu? Boleh jadi harga saham kita naik, atau boleh jadi harga saham kita turun. Namanya risiko spekulatif. Nah, ada berbagai macam lagi jenis risiko yang lainnya, tapi pada intinya jenis risiko yang lainnya itu dikembangkan dari tiga jenis risiko ini. Nah, kemudian melihat perkembangan standar manajemen risiko, kita harus tahu manajemen risiko ada di mata kuliah kita, di manajemen bisnis, manajemen zakat dan wakaf. Itu bukan karena prodi ada lagi ke mata kuliah lain gitu ya, bukan. Tapi perlu kalian ketahui, manajemen risiko hari ini sudah menjadi suatu kebutuhan organisasi, menjadi satu kewajiban. Di Indonesia cukup banyak peraturan-peraturan menteri yang menerapkan atau mewajibkan seluruh unit di bawah kementeriannya melaksanakan manajemen risiko. Kementerian Keuangan punya Permenq, Peraturan Menteri Keuangan penerapan manajemen risiko. Menteri Kesehatan punya Permenkes, kalau nggak salah nomor 25, itu bicara penerapan manajemen risiko. Menteri Hukum dan HAM, Permenkumham itu nomor 5 tahun 2018 mengenai penerapan manajemen risiko. Kemudian kementerian-kementerian Kementerian Perhubungan ya, karena saya adalah praktisi juga di bidang manajemen risiko, sudah melatih berbagai macam kementerian. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan. Karena Kementerian Perhubungan itu juga ada sekolah-sekolahnya ya. Seperti saya ngasih materi di uh, Politeknik Ilmu Pelayaran. Nah, ya, ilmu pelayaran di mana ya? Di saya lupa tapi waktu itu saya ngasih materinya di Jogja. Nah, saya diundang. Kemudian Politeknik Ilmu Perkeretaapian, Politeknik Ilmu Pelayaran. Nah, banyak ya. Itu adalah di Dinas Perhubungan. Di Politeknik Ilmu Lintas Darat juga saya mengasih materi di sana. Bahkan di Kementerian Perhubungan sendiri saya ngikut ngasih materi di situ. Tidak hanya itu, DPR RI, ya, Komisi Yudisial, para hakim-hakim, para pengacara itu ikut belajar manajemen risiko. Karena kenapa? Karena itu sekarang sudah menjadi kebutuhan. Tidak terkecuali Kementerian Keuangan. Mereka yang berstatus sebagai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara, termasuk turunannya BPKP yang ada di provinsi-provinsi, itu juga mengikuti pelatihan manajemen risiko karena seluruh unit hari ini sudah menjadikan manajemen risiko sebagai suatu kebutuhan. Artinya apa? Artinya kita kalau punya keahlian dalam manajemen risiko, itu akan sangat dibutuhkan keahlian kita itu di dunia hari ini. Karena kita bicara manajemen risiko, tentu kalian harus tahu. Ternyata 10 tahun, 20 tahun ke depan, seluruhnya akan bicara manajemen risiko. Dengan begitu kita bisa memanage risiko kita apa? Saya harus ngambil nih
profesi manajemen risiko agar apa? Agar saya terpakai. Nah, itu namanya manajemen. Udah dikasih tahu dari sekarang pentingnya manajemen risiko, kita bisa spesifikasikan keilmuan kita di risk management. Begitu saya melihat risiko saya ngambil sertifikasi. Maka usaha saya pun salah satunya tidak hanya mengajar, saya juga punya usaha yang bergerak di bidang manajemen risiko. Nah, perkembangannya begini. Dulu namanya ada CAS ya, Casualty dan Actuarial Society. Di tahun 2001 keluar manajemen risiko juga, bicara manajemen risiko. Kemudian muncul TOSO tahun 2004, juga Australian New Zealand Standard tahun 2004. TOSO itu masih manajemen risiko yang dikeluarkan oleh ISO, ya. Tapi tidak ISO namanya dulu, TOSO dinamakan. Kemudian Australia New Zealand itu juga standar manajemen risiko dikeluarkan oleh Australia. Indonesia awal mula dikenalkan manajemen risiko itu adalah PP nomor 60 mengenai sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian internasional ya, standar operasional itu mulai membuat satu standar manajemen risiko yang menyeluruh dipakai oleh seluruh dunia, itu menggunakan ISO 31000. 31000 sudah mengalami 2 kali pemutakhiran, itu tahun 2009 dan 2018. Yang terakhir yang kita pelajari dan akan kita ulas satu semester ke depan itu adalah ISO 31000 2018. Perbedaannya apa? Ada beberapa perbedaan. Kalau Australian New Zealand Standard itu cenderung diterapkan untuk organisasi bisnis. Kalau COSO ya, kalau COSO itu bisa dipakai untuk beberapa organisasi, tepatnya dulu dipakai oleh pemerintahan. Ya, cenderung dipakai oleh pemerintahan. Maka penyempurnaan enterprise risk management sendiri yang berdasarkan ISO itu sendiri, dari COSO ke ISO 31000 2009 ke ISO 31000 2018. Nah, perbedaannya ada. COSO sendiri, ISO sendiri, meskipun mengadop hal yang sama dari COSO, karena COSO itu memang miliknya internasional standar untuk manajemen risiko, namun di ISO kita sudah menyederhanakan prosesnya. COSO sendiri punya 18 prinsip. ISO 31000 2009 punya 11 prinsip. Disederhanakan dari ISO 31000 2018 yang kita pelajari, itu sudah menjadi 8 prinsip. Itu perbedaannya. Kemudian ISO 31000 2018 ini dia sudah terbuka untuk seluruh organisasi apapun. Dia available, istilahnya dapat diaplikasikan untuk semua jenis usaha, industri, ya, besar ataupun kecil, ya, bisnis ataupun sosial. Nah, bagaikan tadi kita katakan ada di zakat wakaf, ada di perusahaan, ada di pemerintahan. Saya juga sudah menyusun beberapa buku ya. Kemarin saya sudah mendonasikan beberapa buku saya khusus untuk manajemen risiko, pengelolaan lembaga zakat dan wakaf sudah ada. Kemudian beberapa buku yang sedang saya susun itu adalah manajemen risiko mengelola perusahaan, manajemen risiko pemerintahan, manajemen risiko perguruan tinggi, itu beberapa yang sedang saya rancang. Mudah selesai segera agar bisa juga yang lain belajar manajemen risiko ISO 31000. Kemudian ISO 31000 dia sudah bisa disesuaikan dengan organisasi kita. Tidak perlu kita merombak apapun, tinggal menyesuaikan saja. Kita butuh risk owner, tidak perlu menunjuk orang menjadi risk owner lain, cukup yang ada jadi pemimpin ditugaskan sebagai risk owner. Mungkin hanya perlu menambah risk management unit. Ya. Kajian-kajian penambahan risk management unit itu juga beragam. Karena kenapa? Kebutuhan adanya risk management unit nanti akan berbicara mengenai maturity level. Maturity level manajemen risiko sudah sejauh mana penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Nanti akan kita bicarakan dalam pertemuan yang lainnya mengenai maturity level. Tapi yang pasti risk management menggunakan ISO 31000 itu sudah sangat mudah dipahami. Sehingga nanti riset kita akan membuat kalian lebih mudah lagi memahaminya. Maka kita melakukan riset bagaimana cara menerapkan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Bagian bisnis dia akan mengambil usaha-usaha yang sifatnya bisnis. Bagi zakat dan wakaf kita akan lihat aplikasinya pada lembaga zakat dan wakaf. Nah,
Itu saja mungkin presentasi kita, materi untuk pertemuan kita mengenai konsep manajemen risiko. Semoga materi ini betul-betul disimak. Dan pada akhirnya kalau kita Al-Quran tadi yang saya bacakan beberapa ayat Al-Quran tadi, maka perlu kita ketahui bahwasanya ilmu dunia yang kita label dengan manajemen risiko itu sudah lebih dahulu digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana lagi kita sering membaca Al-Quran, mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari setiap apa yang diberikan oleh Al-Quran, sehingga kita melahirkan sesuatu ilmu-ilmu yang bisa kita implementasikan dalam dunia modern hari ini. Nah, demikian saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita bersama. Saya tutup materinya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan sampai jumpa materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.